Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Kurang semangat nih. Pagi semua. Pagi. Nah, gitu dong. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ini Bang. Ayo. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada ice breathing nih, diikuti semua ya. Ayo berdiri semua. Nah, ikutin ya gerakannya ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dilentangkan, dibengkakkan, putar pergelangan. Lengkapkan aja tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki ke depan. Lepaskan kira. Kita bungkukkan. Kita lakukan. Berdiri yang tegak. Kanan serta. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu pengertian bimbingan kelompok? Belum tahu? Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik yang kita bahas. Udah tahu kan? Kita di sini bahasa topik tentang apa? Dampak pacaran. Udah tahu belum tujuan dari bimbingan kelompok tadi Ibu jelaskan apa? Mengembangkan apa? Mengembangkan layanan yang ada. Di setiap anggota kelompok ini mampu berbicara di muka ini. Jadi kamu semua ini di sini kita kan melakukan layanan kelompok. Bertanya, kalian datang ke sini kan dengan sukarela kan? Ya, nggak ada paksaan kan? Di sini kita harus saling terbuka ya, tidak boleh tertutup, harus semua mengeluarkan pendapatnya dan semua di sini harus terbuka dan harus mengeluarkan pendapatnya. Kemudian harus menghargai pendapat orang lain. Jadi nggak boleh ya salah satu di sini misalnya kalau ada temannya berbicara dicela atau dipotong gitu nggak boleh. Terus jika ada hal yang bersikap
pribadi, cukup anggota kelompok di sini aja yang tahu. Di luar-luar nggak boleh tahu. Oke. Terus ibu mau merangkai nama. Misalnya gini, kalau laki-laki itu nama buah, perempuan itu nama bunga. Rangkaian nama namanya. Jadi setiap anggota kelompok ini ada satu nama, laki-laki nama buah, perempuan nama bunga. Misalnya ibu nama ibu Andin, ibu suka bunga mawar. Terus kamu? Buah mangga. Misalnya gini ya, nama ibu Andin, ibu suka bunga mawar. Terus Asmi bilang, saya Asmi, saya buah mangga. Terus dilanjutkan sama kelompoknya. Yang lain, ngerti? Bu ulang ya. Udah paham belum? Udah. Kita percobaan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Andin. Ibu suka bunga mawar. Lanjut. Nama saya Azmi, saya suka buah mangga. Dan ibu mawar, saya mangga. Dan ibu mawar, ya. Saya mangga. Ya. Ini dihafal semua ya. Misal dari ibu semua harus berkelompok. Nama saya Pradita Megananda. Buah kesukaan saya durian. Terus disambung. Ibu mawar. Saya durian. Enggak, ini Asmi juga. Asmi mangga, saya durian. Perkenalkan, saya Juwani Rahmat. Saya suka buah lengkeng. Terus dari ibu? Dari ibu mawar. Asmi mangga. Enggak, gak usah namanya lagi, langsung aja mangga. Mangga, durian. Dan saya kelengkeng. Nama saya Dede. Saya suka buah apel. Terus tadi Dan ibu mawar. Asmi mangga. Gak usah namanya, langsung aja Durian, lengkeng. Dan saya apa? Apel. Iya, disebutkan semua. Nama saya Debbie, suka bunga melati. Terus ibu mawar, mangga, duren, kelengkeng, apel. Dan saya melati. Saya Mutia, saya suka bunga anggrek, ibu mawar, mangga, durian, kelengkeng, apel, melati. Dan saya anggrek. Perkenalkan, nama saya Rian Suci, saya suka bunga tulip dan ibu mawar, mangga, durian, kelengkeng, apel, mawar, anggrek, dan saya tulip. Perkenalkan, nama saya Ataya, saya suka bunga trompet dan ibu mawar, mangga, durian, kelengkeng, apel, melati, anggrek, tulip, dan saya bunga trompet. Tadi kan sudah ibu ituin. Kamu tahu nggak arti dari filosofi dari buah dan bunga yang kamu pilih? Misalnya kayak ibu kan sukanya tadi bunga mawar. Bunga mawar itu kan identik dengan warnanya yang indah, harum gitu. Udah dipikirkan? Kita ulang ya lagi ya. Kenapa milih bunga dan buah itu? Ya, jadi kita ulang satu lagi ya. Kenapa saya memilih bunga mawar? Karena bunga mawar itu wangi, cantik, indah. Ayo Azmi diulang. Kamu tadi memilih buah Mangga. Kenapa milih buah mangga? Karena manis sama enak, Bu. Lanjut.
Saya memilih buah durian karena manis dan berduri. Saya memilih buah kelengkeng karena manis dan kecil. Saya memilih buah apel selain manis, dia juga warnanya mengkilap. Saya memilih bunga mawar. Melati. Saya memilih bunga melati karena cantik dan wangi. Saya memilih bunga anggrek karena memiliki warna-warna yang indah. Saya memilih bunga tulip karena kalau misalnya lagi banyak bunganya itu cantik gitu, terus indah. Saya memiliki jangan, nggak apa-apa, santai aja kan. Saya memiliki bunga trompet karena indah, Bu. Enggak, oke, terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang masalah bahaya pacaran di kalangan remaja. Jadi di sini siapa semua yang udah pacaran? Semua pasti ya udah pernah pacaran ya? Saya belum. Kamu belum? Kalau belum berarti bagus, fokus dulu sekolahnya dengan sekolahnya. Jadi di sini sudah siap semua kita bahas ya. Ada yang tahu nggak pengertian pacaran itu apa? Pacaran itu adalah serangkaian aktivitas yang bersama dengan seseorang yang intim, seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterikatan emosional antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Jadi pacaran itu hanya dilakukan untuk laki-laki dan yang mau menikah. Jadi kalau di remaja boleh nggak pacaran? Tidak. Coba Ibu mau lah pendapat kamu semua. Menurut kamu boleh nggak anak remaja itu pacaran, Azmi? Remaja. Anak SMK boleh nggak pacaran? Masih remaja. Oh, belum, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Karena belum cukup usia. Bagus. Belum, Bu. Kenapa? Karena itu merugikan dia, Bu. Bagus. Yang lain? Menurut kamu boleh nggak? Boleh sih, Bu, kayak mau mengenali sama satu sama lain gitu. Menurut kamu boleh. Menurut yang lain? Boleh lah, Bu. Belum, Bu. Belum boleh. Kenapa, Kak? Karena ya emang mau belajar dulu. Mau belajar dulu. Bagus. Menurut saya belum boleh karena belum pantas untuk mengenal hal yang ke sana. Belum, Bu. Belum. Kenapa, Kak? Menurut pendapat Kakak aja, kenapa nggak boleh pacaran di usia remaja? Karena Itu aja lah, Bu. Itu aja. Sebetulnya kalau menurut pendapat Ibu, pacaran itu tidak boleh di usia remaja karena umur kalian kan
seharusnya di usia segini itu sebaiknya harus fokus belajar dulu. Terus, kamu tahu nggak penyebab pacaran di kalangan usia remaja itu apa? Coba satu-satu. Emosional yang berlebihan. Bagus, Bang. Terus, Penyebab pacaran di usia remaja. hamil. Penyebabnya itu misalnya kayak ikut-ikut teman. Ah, Ikut-ikut teman. terus pergaulan yang bebas. Mungkin kurang perhatian dari orang tua. Bagus. Kurang perhatian juga bisa. Penyebab pacaran tadi, Kak. Penyebab pacaran di usia remaja itu apa? Kayak mau mengganggu. Penyebabnya ya pertamanya cuma deket, lama-lama jadi punya perasaan. Bagus. Penyebabnya itu ingin mengenal lawan jenis. Ingin mengenal lawan jenis. Bagus, Kak. Dijawab aja penyebab pacaran itu apa? Menurut pendapat kakak apa penyebabnya? Secara seksual. Pengen apa tadi? Secara seksual. Salah Bob. Jadi gimana? Jawab aja, nggak apa-apa. Menurut pendapat kakak gimana? Tunjukin aja misalnya. Penyebab pacaran itu gimana? Ingin mengenal lebih jauh tentang pasangannya atau ikutan teman. Jadi penyebab pacaran di usia remaja itu adalah faktor yang pertama itu adalah ingin mengenal lebih dalam tentang perasaan yang ada di hati kita. Jadi pengaruh pertama itu globalisasi yang paling mempengaruhi pada remaja sekarang. Tahu nggak globalisasi itu apa? Ya betul. Perkembangan umum. Terus membuktikan diri yang cukup menarik. Kayak kalau kita punya pasangan kan pasti ada yang merasa kayak aku menarik loh, udah ada pacar, aku cantik, aku ganteng, betul nggak? Iya. Terus adanya pengaruh dari teman. Terus teman kamu gini ada nggak bilang, aku udah punya pacar loh, masa kamu nggak punya pacar? Ada nggak teman-teman gitu? Terus adanya ini lagi ya. Terus penyebab dampak pacaran di usia remaja itu apa aja? Menurut Azmi apa dampaknya? Dampak dari pacaran. Ya, dampaknya dulu, baru nanti kita bahas dampak negatif sama positifnya. Dampak umum. Iya, menurut pendapat kamu aja. Iya, menurut kamu tuh dampaknya gimana? Kalau kita pacaran itu dampak yang ditimbulkan itu apa gitu? Ini dampak secara umum, nanti kita bahas lagi dampak negatif sama positifnya. Rasa lebih pede, Bu. Lebih pede. Yang lain? Sakit hati, Bu. Sakit hati. Apa bang dampaknya? Bisa hamil di luar nikah. Bisa hamil di luar nikah. Iya bisa juga sih kalau dampak.
kerusakan pada mental. Betul. Trauma, Bu. Trauma. Nggak pede, Bu. Tapi deh, Iya, sakit. sakiti. Apa? Buang-buang waktu, Bu. Betul, buang-buang waktu. Kecewa, betul. Jadi, dampak pacaran di usia remaja itu pastinya prestasi itu akan menurun. Ada nggak yang sini kalau misalnya lagi galau itu prestasinya akan menurun kan kalau kita pacaran, kita putus sama pacar, ada ngerasa galau, jadi kayak belajar itu nggak fokus gitu. Pernah nggak ngalami begitu? Pernah. Oh pernah gitu. Karena apa bang kecewanya? Oh dicuekin. Dulu di dalam hubungan pacaran itu pasti ada satu permasalahan yang selalu timbul. Di dalam sebuah hubungan pacaran itu permasalahan apa sih yang selalu timbul? Coba bang, menurut abang-abang dan kakak ini. Kalau deket cewek lain dikira selingkuh. Sama-sama egois, Bu. Sama-sama egois, Cemburuan, Bu. cemburuan, Pendapat yang berbeda-beda, Bu. pendapat yang berbeda-beda. Dampak pacaran yang selalu timbul, penyebabnya itu apa? Masalah. Berantem, Mau menang sendiri. mau menang sendiri. Permasalahan dalam pacaran itu apa yang selalu timbul? Egois, Bu. Egois. Itu diselingkuh, bagus. Terus pengaruh sosial, pergaulan yang bisa tambah atau meluas atau menyempit dalam pergaulan pacaran itu mempengaruhi enggak? Mempengaruhi enggak kalau kita pacaran itu dampaknya gitu? Mempengaruhi prestasi belajar kita. Mempengaruhi dari gimana bang? Di segi prestasi. Segi prestasi, Segi belajar. segi belajar, Segi waktu. waktu. Jadi malas, Bu. Gimana? Malas, Bu. Males, iya. Terus? Jadi bodoh, Bu. Jadi bodoh. Bad mood apa, Bu? Apa kak? Bad mood. Bad mood. Mempengaruhi dari segi mana kalau kita pacaran itu? Dari segi waktu, Bu. Segi waktu. Oh, jadi galau ya. Terus kita bahas lagi ya. Tahu nggak penyebab dampak negatif dari pacaran? Dampak negatifnya apa dari pacaran? Jadi malas belajar, Bu. Jadi malas belajar, Nggak fokus belajar, Bu. nggak fokus belajar. Malas, Bu. Oke, dampaknya hamil di luar nikah, Bu. Gimana? Hamil di luar nikah. Ambil di luar nikah. Nggak fokus belajar. Melakukan seksual, Bu. Melakukan seksual, Buang-buang waktu. buang-buang waktu, males. Dari pendapat kakak dan abang ini memang betul dampak negatif dari pacaran itu yang tadi satu adalah terjerumusnya dari hal yang negatif seperti perzinahan, terus menipisnya iman, sering munafik atau berbohong, sering melamun, dan kayak sering hayal gitu. Pernah nggak ngerasa kayak punya pacar sering hayal kesana kemari apa gitu yang dihayalkan? Pernah kan? Terus sering menurunnya
menurunnya prestasi belajar. Di sini yang udah pacaran siapa? Oh, udah semua lah ya. Gimana prestasi belajarnya menurun nggak, Kak? Bang? Menurun. Kamu naik? Karena diputus sih gitu. Gaya hidup menjadi bebas dan boros. Kalau menurut kalian nih, pacaran itu membuang-buang waktu dan boros nggak dengan adanya pacaran? 50-50. Oh, 50-50 yang bagaimana, Bang? Perlu gimana? Ya, untuk hiburan. Terus? Gitu aja. Terus dampak positif pacaran itu apa? Ayo Bang, satu Bang. Memiliki teman lawan jenis. Memiliki teman dan lawan jenis. Sebagai penyemangat, Bu. Sebagai penyemangat. Dampak positif pacaran apa? Penyemangat. Penyemangat. Jadi motivasi, Bu. Apa? Jadi motivasi. Menjalin? Menjadi motivasi menjadi lebih baik, Bu. Apa? Penyemangat. Ada teman cerita. Ada teman cerita. Ada tempat buat sharing tentang hal-hal yang Tempat positif. sharing. Penyemangat. Terus menurut abang-abang dan kakak-kakak sebaiknya boleh nggak kita pacaran di usia remaja ini? Gimana? Jawab. Enggak, Bu. Nggak. Kenapa, Bang? Karena bisa menurun prestasi, Bu. Menurut prestasi. Belum, Bu. Karena Kenapa, Bang? belum cukup usia. Belum cukup usia. Belum, Bu. Karena belum bisa menafkahinya. Penyampaian apa? Apa gimana? Gimana, Bang? Itu misalnya kayak kita pacaran nih gitu. Dia mau minta apa-apa gitu kan belum ada gitu. Oh, belum tercukupin. Menurut saya boleh-boleh aja sih, Bu. Boleh. Kenapa? Karena apa ya? Gimana? Hubungannya sekedar gitu aja gitu, nggak berlebihan. Oh, belum berlebihan. Jangan yang Terlalu berlebihan lah. Boleh nggak di kalangan remaja nih kita pacaran? Belum sih, Bu. Belum. Kenapa? Mengganggu aktivitas. Mengganggu aktivitas. Belum cukup usia aja, Bu. Belum cukup usia. Belum boleh, Bu, karena takutnya nanti salah pergaulan atau jadi pergaulan bebas. Iya, itu bagus itu. Belum cukup usia. Belum cukup usia. Jadi kalau menurut kalian, menurut Ananda sekalian pacaran itu nggak boleh, kenapa di kalangan remaja itu terutama sekarang pacaran itu menjadi kayak wajib gitu? Kenapa Bang? Kenapa di kalangan remaja sekarang jadi faktor yang terutama itu masalah pacaran? Faktornya. Faktor utama di kalangan remaja ini kok kenapa semua kalangan remaja itu berpacaran gitu? Karena biar ada teman bicara mungkin, Bu. Karena ada teman bicara. Karena udah banyak orang pacaran, Bu. Jadi banyak menganggapnya biasa hal biasa.
Jadi menurut kamu dampak pacaran itu jadi hal yang wajar, yang biasa gitu ya? Nggak wajar sebenarnya Bu, cuman karena Kayak udah terbiasa gitu. udah terbiasa jadi banyak. Mengikutin siklus zaman lah ya. Iya Bu. Rasa ingin tahu. Masa ingin tahu gimana tuh Bang? Ingin tahu aja gitu, Bu. Ingin tahu yang gimana? Ingin tahu tentang lawan jenis atau hubungan yang gimana? Ingin tahu antar lawan jenis. Ingin tahu tentang lawan jenis. Karena handphone, Bu. Gimana? Handphone, Bu, smartphone. Karena smartphone. Komunikasi yang berlebihan, Bu. Oh, komunikasi yang berlebihan. Untuk kawannya gitu Bu, Karena pengaruh dari temannya. pengaruh teman. Pengaruh teman. Faktor globalisasi, Bu. Karena makin ke sini zamannya makin mengikuti budaya kebarbaratan gitu. Iya. Karena ikut teman. Karena ikut teman. Menurut kamu nih, ada nggak faktor resiko depresi dalam hal pacaran ini? Hal utamanya itu depresi karena apa dia gitu? Pasti ada kan, kalau kita pacaran itu menjadi kayak kurang fokus, terus depresi. Depresinya itu dia karena apa? Nah, karena bunuh diri juga bagus gitu. Kalau pacaran itu bisa nggak dia menimbulkan rasa depresi atau kayak kecewa, sedih, yang gimana gitu? Iya Bu. Ya, ya, Nggak, ya gimana? bisa karena timbul rasa kecewa Bu. Kecewa karena apa dia bang? Kecewa karena Meningkatkan resiko depresi. Kalau menurut kamu itu resiko depresinya karena apa gitu? Kalau pacaran? kecewa karena karena selingkuh. Karena selingkuh. Bisa mengganggu kesehatan mental. Bisa mengganggu kesehatan mental. Mental yang gimana tuh bang? Bisa ini jadi gila. Jadi gila, Kecewa karena diputusin. diputusin, Karena apa, Bu? Melanggar aturannya. melanggar Aturan. aturan. Misal kayak apa? Pacarnya ngasih aturan gitu, dia ngelanggar, Bu. Oh, Jadi dia kayak pacarnya terlalu overprotective Iya, lah Bu. gitu ya. Jadi dia menyebabkan resiko depresi. depresi. Kecewa karena ada orang ketiga Bu. Karena orang iya Kecewa karena selingkuh Bu. diselingkuhin, Banyak trauma, Bu. banyak trauma, Kecewa itu selingkuh. Jadi dari faktor yang menyebabkan resiko depresi itu kebanyakan itu menurut kakak dan abang itu adalah faktor apa yang pertama tadi? Dia kecewa karena hal diselingkuhin, terus cemburu yang berlebihan, apalagi overthinking. Iya bang, itu betul yang kakak ibu bilang, yang abang sama kakak bilang itu betul. Dari resiko tersebut itu bisa menyebabkan kayak depresi. Terus kalau udah kita depresi itu pasti kayak pengennya itu kan bunuh diri kan. Ada nggak yang kayak depresi saking berlebihannya, kamu baca artikel gitu kayak resiko orang bisa sampai bunuh diri atau yang gantung diri atau yang gimana gitu, nggak ada kan? Jadi sebaiknya itu gimana kalau kita remaja ini, boleh nggak dia pacaran gitu? Nggak kan? Belum boleh kan? Terus efeknya itu gimana bagi prestasi belajarnya kalau kita pacaran? Menurut abang gimana prestasi belajar? Menurun Bu. Efeknya menurut kamu? Menurun Bu.
Menurun. Oh, jadi menurun ya prestasi belajarnya. Ya, Bu. Bisa menurun, bisa meningkat, Bu. Apa? Bisa menurun, bisa meningkat. Bisa menurun, bisa meningkat. Kalau menurunnya dari segi yang gimana? Kalau menurunnya karena berlebihan pacaran jadi tidak fokus belajar. Kalau meningkatnya Kalau meningkatnya bisa kita belajar dengan dia. gimana? Kita belajar sama dia. Oh, jadi teman belajar Iya, lah teman ya. belajar. Ya Bu, sama kayak tadi. Gimana, Bang? Bisa menurun, bisa meningkat. Bisa menurun, bisa meningkat. Bisa malas, Bu. Bisa malas. Karena ketika guru menerangkan dia ini, mikirnya kemana-mana, Bu. Pikirannya. Jadi nggak fokus Ya, Bu. ya. Overthinking. Prestasi belajar menurun karena nggak fokus. Oh, ya, Bu. Jadi malas, Bu. Jadi malas. Menurun, Bu. Malas, Bu, karena lebih memikirkan ke pasangan. Menurun dan meningkat. Jadi di sini dampak pacarannya itu rata-rata meningkat apa menurun? Menurun kan? Jadi resiko jangka panjang itu pacaran itu bagus nggak ya untuk kalangan remaja? Kalau nggak berlebihan, nggak apa-apa, bagus. Kalau yang lain, menurut yang lain gimana? Ada bagusnya, ada enggaknya. Sebaiknya itu menurut pendapat abang-abang sama kakak-kakak itu kita boleh pacaran dan menikah tuh di usia berapa yang ideal? 25, 26. 25. Itu untuk pacaran, mengenal atau menikah? Oh, kalau menikah sebaiknya di usia 23 ke atas. Kenapa di usia segitu menurut kalian? Cobalah, Ibu pengen tahu pendapatnya satu-satu. Kenapa di usia segitu bagus untuk pacaran dan mengenal lebih lanjut? Karena udah kerja sama udah matang, Bu. Karena pemikirannya udah dewasa, Bu. Bagus. Karena ini ingin menikmati masa muda dulu. Ingin menikmati masa muda. Karena ingin menambah keturunan, Bu. Gimana? Menambah keturunan. Menambah keturunan. Ya. Kan Apa maksud Ibu tadi, Bu? Ibu bilang usia yang ideal itu untuk pacaran. Kan di usia kamu bilang kan 20-an ke atas. Ya, Bu. Kenapa di usia segitu? Karena udah matang, Bu. Karena udah matang. Kayak apa ya? Uang udah bisa cari sendiri. Gak diatur-atur orang tua lagi, Bu. Oh, iya. Kerjaan dulu. Cari kerjaan. Mengejar karir, terus membanggakan orang tua, baru situ. Gimana, Kak? Membanggakan orang tua dulu, Bu. Membanggakan orang tua dulu ya. Baru pikir ke nikah. Oh, mikir ke nikah. Kalau udah cukup umur, Bu. Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Ya, dari usia yang ideal itu setelah lulus sekolah dan dia sudah bekerja, itu baru kita boleh pacaran karena itu tidak mengganggu konsentrasi belajar kita. Jadi dari materi yang Ibu kasih, udah tahu belum tadi tentang dampak negatif dan positif pacaran? Udah. Dan sebaiknya gimana? Menurut kamu nih, pacaran boleh nggak? Nggak. Belum pantas kan di usianya. Karena di usia kamu ini fokusnya harus belajar. Ibu ada lembar, diisi dulu Bang satu-satu.
Udah siap semua? Sini, kumpulkan ya. Oh, tadi Ibu ada absen lah. Belum absen dulu ya. Ambil Kak di belakang. Oh yaudah, isi absen ya, namanya satu-satu sama tanda tangan. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah hadir di bimbingan kelompok ini. Terus Ibu mau dong tahu kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan kita ini. Ayo Bang. Pesan dan kesannya gimana? Seru, Seru. seru, banyak dapat pengetahuannya juga. Banyak dapat pengetahuan. Menarik, Bu. Menarik. Seru, Bu. Berbeda-beda pendapat soalnya. Seru sih, Bu. Seru. Seru, Bu. Seru, Bu. Seru, Bu. Terima kasih ya pada kalian semua karena sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok yang telah Ibu berikan. Sebelum kita mengakhirin, marilah kita berdoa. Ayo Bang, pimpin dulu Bang doanya. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil